Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ustadz Ahong? Semoga Anda sehat selalu. Di antara kita mungkin sudah sering mendengar istilah Habib, Habaib, Syarif, atau Syarifah. Biasanya di Indonesia sapaan tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang masih memiliki nasab yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kedua cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mana keduanya adalah putra dari pasangan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Biasanya orang-orang yang masih memiliki nasab hingga Rasulullah itu tercatat dalam lembaga yang bernama Rabithah Alawiyah. Kita sebut saja sahabat Ustadz Ahong, di Indonesia misalnya ada Habib Lutfi, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, ada Habib Ahmad, Habib Syekh, dan habaib-habaib lainnya. Dalam tradisi ulama tradisional, kita memang harus menghormati dan meniru para habaib karena keilmuan dan akhlak yang mereka pegang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bila ada orang yang mengaku habib, golongan habaib, tapi ilmu dan akhlak mereka tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka kita tidak perlu menirunya, tapi tetap kita harus menghormatinya karena mereka adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sahabat, bila kita menyaksikan di media sosial ataupun di dunia nyata ada seorang habib, syarif atau syarifah yang mengklaim dirinya dijamin masuk surga, sehingga kita tidak perlu mengoreksi atau memberikan nasihat padanya bila ia melakukan suatu kesalahan. Itu adalah klaim yang sangat keliru. Ada beberapa alasan sahabat Ustadz Ahong mengapa kita tidak perlu mempercayai klaim bahwa habib itu pasti dijamin masuk surga. Pertama, diriwayatkan dari Siti Aisyah, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau Fatimah putriku melakukan suatu kejahatan, pencurian, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah artinya Nabi Muhammad SAW sendiri pada putrinya itu akan menerapkan hukuman apabila putrinya melakukan kesalahan itu di dunia. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW memilih dengan potong tangan? Nah, memang karena tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang, ketika ada seseorang yang melakukan pencurian, hukumannya adalah dengan potong tangan. Artinya hukum potong tangan ini bukan murni datangnya dari Islam. Itu sudah datang sejak zaman jahiliyah. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian yang kedua, dalam Islam itu ada konsep yang namanya ismah atau orangnya maksum, yaitu orang-orang yang terhindar dari perbuatan dosa dan tercela. Nah, konsep ini hanya diperuntukkan bagi para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun untuk para keluarga nabi itu tidak terjamin terhindar dari sebuah kesalahan atau dosa. Artinya ketika seseorang yang mengaku habib itu melakukan sebuah perbuatan dosa, perbuatan tercela, maka sama seperti umat muslim pada umumnya, ya dicatat sebagai dosa. Bila dia tidak bertobat, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di
akhirat. Artinya tidak ada klaim bahwa Habib itu dijamin masuk surga apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia yang berupa perbuatan dosa belum ia taubati. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat Ustadz Ahong, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, itu terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal dan Sunan Abi Dawud, bahwasanya para sahabat itu pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman nanti ada fitnah as-sarra. Fitnah as-sarra adalah fitnah atau ujian yang diberikan pada orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki banyak harta, sehingga dia berfoya-foya dan sampai terjerumus pada kemaksiatan, yang mana ini disebabkan oleh ahlu bait Nabi. Padahal Nabi sendiri tidak mengakui dan mengasihi orang-orang seperti ini, sehingga Nabi bilang bahwasanya orang yang aku kasihi adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun dia memiliki nasab hingga ke Rasulullah SAW, tapi tuntunannya tidak mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Justru Habib-Habib, Syarif-Syarif, Sayyid-Sayyid yang seperti ini adalah orang yang termasuk apa yang diprediksikan Nabi, yaitu sebagai fitnah as-sarra yang tadi disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal dan Sunan Abi Dawud. Nah, saya pernah mendengarkan ceramah Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan yang mengatakan bahwasanya kalau ada Habib tapi dia melenceng dan kita tidak mau mengingatkannya, justru kita bukan termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW. Jadi ukuran selamat atau tidaknya seseorang di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, di akhirat nanti, itu bukan pada turunannya siapa dia, nasabnya sampai kemana, dia anaknya siapa, bukan, tapi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejauh mana kita menerapkan, mengamalkan tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW, terutama akhlak kita pada orang-orang sekitar, pada orang yang lebih tua, dan kita mengasihi pada orang-orang yang lebih muda daripada kita. Sekian dari saya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui ulama-ulama kita di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.